I don't wanna go to school tomorrow, I can study thinking about you. And you know I always do. Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karier saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Juliana, NIM 19055241. Saya mahasiswi semester 5 angkatan 2019, prodi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Sekupang Semarang. Perkenalkan, saya Taria Insina, NIM 1905520042, program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Sekupang Semarang, untuk mata kuliah pengauditan 2. Perkenalkan, nama saya Putri Indah Rahmawati, NIM 1905520047, prodi S1 Akuntansi di Universitas Sekupang Semarang. Fakultas Ekonomika dan Bisnis di Universitas Sekupang memiliki 4 prodi, yaitu yang pertama ada S1 Akuntansi, S1 Manajemen, S1 Keuangan Perbankan, dan S2 Pendidikan Profesi Akuntansi. Selanjutnya, misi dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis yaitu yang pertama, mengembangkan organisasi fakultas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung good university governance. Yang kedua, untuk menyelenggarakan pendidikan yang berbasis perbankan, berorientasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global, berjiwa kewirausahaan, dan menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Misi yang ketiga, menciptakan
suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerja sama, berjiwa wirausaha, rajin dan ulet, inovatif, dan mampu bersaing secara lokal dan regional dan nasional. Fungsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang keempat yaitu melaksanakan dan meningkatkan penelitian di bidang ekonomi, sumber daya manusia, pemasaran, keuangan dan perbankan yang inovatif dan bernilai ekonomi yang berkelanjutan. Misi yang kelima, melaksanakan dan meningkatkan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. Yang keenam, menyelenggarakan pelatihan dan konsultasi dengan kompetensi sesuai dengan kompetensi fakultas dan kebutuhan masyarakat. Yang ketujuh, membangun kompetensi profesional para dosen dan menyelenggarakan uji kompetensi secara kontinu untuk memperoleh sertifikasi dari lembaga-lembaga tertentu. Yang kedelapan, menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, dan industri serta institusi serta masyarakat di tingkat lokal, regional, dan nasional serta internasional. Kemudian tujuan dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis ini yang pertama, agar tercapainya penyelenggaraan tata kelola yang baik dan progresional di seluruh lingkungan Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Kemudian yang tujuan yang kedua, menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan, cerdas, dan cakap dalam bidang ekonomi dan bisnis berbasis keuangan dan perbankan. Tujuan yang ketiga, agar menghasilkan desain sistem administrasi yang mampu menyiapkan seluruh program studi agar memperoleh akreditasi A. Kemudian tujuan yang keempat, menghasilkan rancangan pengembangan dosen studi lanjut jenjang strata 3. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan mengenai materi standar audit 505, konfirmasi eksternal, di mana video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengauditan 2 yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Pada presentasi kali ini, pokok pembahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama mengenai ruang lingkup, kemudian yang kedua mengenai prosedur konfirmasi eksternal, yang ketiga penolakan manajemen untuk mengirimkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi, yang keempat hasil prosedur konfirmasi eksternal, yang kelima konfirmasi negatif, dan yang terakhir mengenai pengevaluasi atas bukti yang diperoleh. Saya akan menyampaikan presentasi yang pertama mengenai ruang lingkup dari SA 505 ini. Ruang lingkup dari standar audit 505 ini berhubungan dengan penggunaan prosedur konfirmasi eksternal oleh auditor untuk memperoleh bukti audit berdasarkan ketentuan SA 330 dan SA 500. Hal ini tidak ditunjukkan untuk meminta keterangan tentang litigasi dan klaim yang dibahas dalam SA 501. Prosedur konfirmasi eksternal apa saja untuk memperoleh bukti audit, yaitu yang pertama ada standar audit 505, yang kedua ada standar audit 330, yang ketiga ada standar audit 240, yang keempat ada standar audit 500. Selanjutnya, prosedur konfirmasi eksternal untuk memperoleh bukti audit yang terkait dengan standar audit 505, yaitu yang pertama ada standar audit 303, membahas mengenai tanggung jawab auditor untuk mendesain dan mengimplementasikan secara keseluruhan terhadap
resiko kesalahan penyajian material yang ditentukan pada tingkat laporan keuangan dan untuk mendesain serta melaksanakan prosedur audit lanjutan yang sifat, taat, dan luasnya didasarkan pada responsif terhadap risiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan pada tingkat asersi. Auditor juga disyaratkan untuk mempertimbangkan apakah prosedur konfirmasi eksternal harus dilakukan sebagai prosedur audit substantif. SA 330 sendiri ini juga mensyaratkan auditor untuk memperoleh bukti audit yang lebih meyakinkan dengan semakin tinggi tingkat risiko yang ditentukan oleh auditor. SA 330 juga mengindikasikan bahwa prosedur yang diperlukan oleh auditor untuk merespon risiko secara signifikan atas kesalahan penyajian material baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Selanjutnya, SA 240 mengindikasikan bahwa auditor dapat mendesain permintaan konfirmasi untuk memperoleh tambahan informasi pendukung sebagai respon atas risiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan yang disebabkan oleh kecurangan pada tingkat asersi. Kemudian ada SA 500 mengindikasikan bahwa keandalan bukti auditor dipengaruhi oleh sumber dan sifatnya, dan ini bergantung pada kondisi individual yang dari situ bukti audit tersebut diperoleh. SA ini bertujuan untuk memperoleh auditor dalam mendesain dan melakukan prosedur konfirmasi eksternal untuk memperoleh bukti yang relevan dan handal. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu berhubungan dengan tanggal efektif. SA ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada tanggal tersebut atau setelah tanggal tersebut. Tanggal yang dimaksud adalah yang pertama pada tanggal 1 Januari 2013 itu untuk emiten, dan juga tanggal kedua yaitu pada tanggal 1 Januari 2014. Pada tanggal tersebut untuk entitas selain emiten. Penerapan dini dianjurkan untuk entitas selain emiten, yang berarti penerapan dini tersebut berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. Desain konfirmasi eksternal. Desain dan bentuk. Yang pertama, desain harus memenuhi tujuan audit tertentu. Yang kedua, desain mungkin menggunakan positif atau negatif keluar permintaan, konfirmasi, atau kombinasi. Yang ketiga, audit tidak boleh menggunakan konfirmasi negatif sebagai satu-satunya substansif prosedur kecuali semua dari berikut ini disajikan. Yang pertama, risiko salah saji material rendah. Yang kedua, auditor telah menilai efektivitas operasi dari kontrol yang relevan. Yang ketiga, populasi terdiri dari sejumlah besar
dari kecil, homogen, saldo akun, atau transaksi. Yang keempat, tingkat pengecualian yang sangat rendah diharapkan. Dan yang terakhir, kelima, yaitu penerimaan tidak akan mengabaikan seperti itu permintaan. Dan yang kelima, penerimaan tidak akan mengabaikan seperti itu permintaan. Materi selanjutnya adalah tujuan. Tujuan auditor ketika menggunakan prosedur konfirmasi eksternal adalah untuk mendesain dan melaksanakan prosedur tersebut untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan juga andal. Selanjutnya, materi yang akan saya sampaikan adalah berhubungan dengan ketentuan. Ketentuan ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, prosedur konfirmasi eksternal. Yang kedua adalah penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi. Yang ketiga, hasil prosedur konfirmasi eksternal. Yang keempat, konfirmasi negatif. Dan yang kelima, pengevaluasian atas bukti yang diperoleh. Saya akan menjelaskan beberapa ketentuan tersebut. Yang pertama adalah prosedur konfirmasi eksternal. Pengguna menggunakan prosedur konfirmasi eksternal. Auditor harus tetap menjaga pengendalian atas permintaan konfirmasi eksternal, yang termasuk pertama, menentukan informasi yang dikonfirmasikan atau yang diminta. Prosedur konfirmasi eksternal seringkali dilakukan untuk mengonfirmasi atau meminta informasi tentang saldo akun dan unsurnya. Konfirmasi ini dapat juga digunakan untuk mengonfirmasi ketentuan dalam suatu perjanjian, kontrak, atau transaksi antara entitas dengan pihak lain, atau untuk mengonfirmasi tentang adanya kondisi tertentu seperti perjanjian tambahan. Yang kedua, memiliki pihak yang tepat untuk dikonfirmasi. Respon atas permintaan konfirmasi merupakan audit yang lebih relevan dan andal. Pengguna permintaan konfirmasi dikirimkan kepada pihak yang dikonfirmasikan tersebut, yang diyakini oleh auditor mengetahui tentang informasi yang dikonfirmasikan tersebut. Sebagai contoh, seorang personel institusi keuangan yang berpengetahuan tentang transaksi atau pengaturan yang kepadanya permintaan konfirmasi tersebut ditunjukkan. Yang ketiga adalah mendesain permintaan konfirmasi, termasuk menentukan apakah permintaan tersebut telah dialamatkan dengan tepat dan diberi informasi jawaban untuk dikirimkan secara langsung kepada auditor. Tambahannya, yang pertama, format permintaan konfirmasi dapat secara langsung mempengaruhi tingkat respon konfirmasi, keandalan, dan sifat dari bukti audit yang diperoleh dari respon. Informasi tambahan yang kedua, faktor yang dipertimbangkan pada saat permintaan konfirmasi mencakup: yang pertama, asersi yang ingin dituju; yang kedua, risiko kesalahan penyajian material yang teridentifikasi spesifik, termasuk risiko kecurangan; yang ketiga, susunan dan penyajian permintaan konfirmasi; yang keempat, pengalaman sebelumnya tentang audit
pendekatan serupa. Yang kelima, metode komunikasi. Sebagai contoh, dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lainnya. Yang keenam, otorisasi manajemen atau dorongan kepada pihak yang dikonfirmasi untuk merespon kepada auditor. Pihak yang dikonfirmasi hanya akan bersedia untuk merespon permintaan konfirmasi yang berisi otorisasi manajemen. Yang terakhir, kemampuan pihak yang dikonfirmasi untuk merespon atau menyediakan informasi yang diminta. Sebagai contoh, jumlah faktur secara individual dibandingkan total saldo. Tambahan lagi, sebuah permintaan konfirmasi eksternal positif meminta pihak yang dikonfirmasi untuk menjawab kepada auditor dalam semua kasus dengan menunjukkan persetujuan pihak yang dikonfirmasi dengan informasi yang diberikan atau dengan menanyakan pihak yang dikonfirmasi untuk menyediakan informasi tersebut. Suatu respon terhadap sebuah permintaan konfirmasi positif biasanya diharapkan sebagai bukti audit yang andal. Namun ada risiko bahwa pihak yang dikonfirmasi mungkin membalas permintaan konfirmasi tanpa melakukan verifikasi apakah informasi yang diambil benar atau tidak. Auditor dapat mengurangi risiko ini dengan menggunakan permintaan konfirmasi positif yang tidak menyatakan jumlah atau informasi lainnya dalam permintaan konfirmasi dan menanyakan pihak yang dikonfirmasi untuk mengisi jumlah atau melengkapi informasi lainnya. Di sisi lain, pengguna kurangi resiko ini dengan menggunakan permintaan konfirmasi positif yang tidak menyatakan jumlah atau informasi lainnya dalam permintaan konfirmasi dan menanyakan pihak yang dikonfirmasi untuk mengisi jumlah atau melengkapi informasi lainnya. Di sisi lain, penggunaan metode permintaan konfirmasi kosong mungkin dapat mengakibatkan tingkat respons yang rendah karena adanya usaha tambahan yang diperlukan oleh pihak yang dikonfirmasi tersebut. Yang terakhir dari prosedur konfirmasi eksternal adalah mengirimkan permintaan, termasuk permintaan tindak lanjut jika berlaku kepada pihak yang dikonfirmasi. Auditor dapat mengirimkan permintaan konfirmasi tambahan pengguna jawaban untuk permintaan sebelumnya jika permintaan tersebut belum diterima dalam waktu yang wajar. Sebagai contoh, auditor dapat mengirimkan permintaan tersebut setelah melakukan verifikasi ulang atas akurasi alamat awal, mengirimkan tambahan permintaan atau permintaan tindak lanjut. Selanjutnya adalah jenis konfirmasi eksternal. Konfirmasi ini dibagi menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Dalam sisi positif dibagi menjadi dua, yaitu saldo besar dan SPI lemah. Sedangkan pada sisi negatif dibagi juga menjadi dua, yaitu saldo kecil dan SPI kuat. Tentuan nomor 2 yaitu penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasinya. Jika manajemen menolak untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi, maka
tersebut. Sebagai tambahannya, suatu penolakan oleh manajemen untuk mengizinkan auditor untuk mengirimkan permintaan konfirmasi merupakan pembatasan atas bukti audit yang diharapkan untuk peroleh auditor. Oleh karena itu, auditor diharuskan untuk menanyakan alasan pembatasan tersebut. Suatu alasan umum yang dikemukakan adalah adanya sengketa hukum atau proses negosiasi dengan pihak yang dimaksudkan untuk dikonfirmasi. Oleh karena itu, dapat menyebabkan permintaan konfirmasi tidak tepat waktu. Auditor harus mencari bukti audit atas validalitas dan kewajaran alasan tersebut, karena risiko penolakan manajemen tersebut mungkin mengidentifikasikan manajemen sedang mencoba untuk menolak akses auditor ke bukti audit yang dapat mengungkap kecurangan atau kesalahan. Yang kedua adalah mengevaluasi implikasi penolakan manajemen atas penilaian audit terhadap risiko kesalahan penyajian material yang relevan, termasuk risiko kecurangan dan sifat, saat dan luas prosedur auditor lain lanjutan. Informasi tambahannya, auditor dapat menyimpulkan dari evaluasi sebelumnya bahwa hal itu akan tepat untuk merevisi penilaian resiko kesalahan akan tepat untuk merevisi penilaian resiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi dan modifikasi prosedur audit yang telah direncanakan berdasarkan SA 315. Prosedur audit alternatif yang didesain untuk yang memperoleh bukti audit yang relevan dan andal. Sebagai tambahannya, prosedur audit alternatif yang dilakukan dapat saja berupa dengan prosedur untuk konfirmasi yang tak dibalas yang ada dalam SA tersebut. Prosedur tersebut juga memperhitungkan hasil dari evaluasi auditor. Jika auditor menyimpulkan bahwa penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor mengirim permintaan konfirmasi adalah hal yang tidak masuk akal atau auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang relevan dan andal dari prosedur audit yang alternatif tersebut, auditor harus mengomunikasikan hal tersebut dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola berdasarkan SA 260. Auditor juga harus mempertimbangkan implikasi terhadap audit dan opini auditor berdasarkan SA 705. Saya akan menjelaskan tentang hasil prosedur konfirmasi eksternal. Yang pertama, jika auditor meragukan hasil konfirmasi, maka auditor harus mendapatkan bukti audit lanjutan. Yang kedua, jika respon pihak eksternal tidak dapat diandalkan, maka auditor
negatif. Yang keempat, jika konfirmasi positif diperlukan dan auditor tidak memperoleh konfirmasi tersebut, maka auditor harus menentukan implikasi terhadap audit dan opini auditor. Yang kelima, jika terjadi penyimpangan, auditor harus melakukan investigasi penyimpangan. Apakah terjadi kesalahan penyajian? Yang keenam, auditor tidak boleh menggunakan konfirmasi negatif sebagai prosedur tunggal yang dilaksanakan, kecuali pertama, auditor telah menentukan risiko kesalahan penyajian material adalah rendah. Yang kedua, populasi unsur-unsur dalam konfirmasi negatif kecil dan homogen. Yang ketiga, penyimpangan sangat rendah. Yang keempat, auditor tidak menyadari keadaan yang akan menyebabkan penerima permintaan konfirmasi mengabaikan permintaan tersebut. Hasil prosedur konfirmasi eksternal ada 1. Keandalan respon terhadap permintaan konfirmasi. Jika auditor mengidentifikasi faktor yang menimbulkan keraguan atas keandalan respon terhadap permintaan konfirmasi, auditor harus mendapatkan bukti audit lanjutan untuk menghilangkan keraguan itu. Auditor diharuskan SA500 untuk menentukan apakah memodifikasi atau menambah prosedur untuk menyelesaikan keraguan terhadap keandalan informasi yang digunakan sebagai bukti audit. Jika auditor menemukan bahwa respon terhadap permintaan konfirmasi tidak dapat diandalkan, maka auditor harus mengevaluasi implikasi tersebut atas penilaian resiko kesalahan penyajian material yang relevan, termasuk resiko kecurangan, sifat, waktu, dan luas prosedur audit lain. Pengguna auditor menyimpulkan bahwa suatu respon tidak dapat diandalkan, auditor mungkin perlu untuk merevisi penentuan resiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi dan memodifikasi prosedur audit yang direncanakan sesuai dengan SA 315 sebagai contoh suatu respon yang dapat diandalkan dapat menunjukkan faktor resiko kecurangan yang menuntut untuk evaluasi sesuai dengan SA 240. 2. Tanpa respon. Dalam kasus tanpa respon, auditor harus melakukan prosedur audit alternatif untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan andal. Contoh prosedur audit alternatif yang dapat dilakukan oleh auditor mencakup: A. Untuk saldo akun piutang, memeriksa penerimaan kas khusus setelah tanggal neraca, dokumen pengiriman dan penjualan mendekati akhir periode. Yang B. Untuk saldo akun utang, memeriksa pengeluaran kas setelah tanggal neraca
atau korespondensi dengan pihak ketiga, dan catatan lainnya seperti catatan penerimaan barang. Yang ketiga, ada penggunaan respon terhadap konfirmasi positif. Diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Jika auditor telah menentukan bahwa respon terhadap permintaan konfirmasi positif, diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan layak. Prosedur audit alternatif tidak akan menyediakan bukti audit yang diperlukan oleh auditor jika auditor tidak memperoleh konfirmasi seperti itu, maka auditor harus menentukan indikasi tersebut atas audit dan pendapatan auditor berdasarkan SA 705. Dalam kondisi tertentu, auditor dapat mengidentifikasi suatu resiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan pada tingkat asersi yang untuk itu respon terhadap permintaan konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Kondisi seperti itu dapat mencangkup informasi yang tersedia untuk menguatkan asersi manajemen hanya tersedia di luar entitas. Ada juga faktor resiko kecurangan khusus seperti resiko manajemen, mengesampingkan pengendalian atau resiko kolusi yang dapat melibatkan karyawan atau manajemen, mencegah auditor untuk mengandalkan bukti dari entitas. Yang keempat, ada penyimpangan. Auditor harus melakukan investigasi penyimpangan untuk menentukan apakah hal itu merupakan indikasi adanya kesalahan penyajian, penyimpangan yang tercatat dalam respon terhadap permintaan konfirmasi dapat menunjukkan kesalahan penyajian atau potensi kesalahan penyajian dalam laporan keuangan. Ketika suatu kesalahan penyajian diidentifikasi, auditor diharuskan oleh SA 240 untuk mengevaluasi apakah kesalahan penyajian mengidentifikasikan adanya kecurangan. Materi selanjutnya, konfirmasi negatif. Konfirmasi negatif merupakan bukti audit yang kurang meyakinkan dibandingkan konfirmasi positif. Oleh karena itu, auditor tidak boleh menggunakan permintaan konfirmasi negatif sebagai prosedur audit substantif tunggal yang ditunjukkan untuk suatu resiko yang ditentukan kesalahan penyajian material pada tingkat asersi kecuali jika terdapat semua hal berikut. A. Auditor telah menentukan resiko kesalahan penyajian material adalah rendah dan telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang efektivitas operasi pengendalian yang relevan dan asersi. Yang B. Ada populasi unsur-unsur yang telah diterapi prosedur konfirmasi negatif terdiri dari sejumlah besar saldo akun, transaksi, atau kondisi yang kecil dan homogen. Yang C. Ada diharapkan suatu tingkat penyimpanan sangat rendah. Dan yang D. Auditor tidak menyadari keadaan atau kondisi yang telah menyebabkan penerimaan permintaan konfirmasi negatif mengabaikan permintaan konfirmasi. Materi selanjutnya masih membahas konfirmasi negatif. Kegagalan dalam menerima respon permintaan konfirmasi negatif tidak secara eksplisit menunjukkan penerimaan oleh
pihak yang dimasuk untuk dikonfirmasi tentang permintaan konfirmasi atau verifikasi atas keakuratan informasi yang terkandung dalam permintaan tersebut. Oleh karena itu, suatu kegagalan pihak yang dikonfirmasi untuk merespon permintaan konfirmasi negatif menyediakan bukti audit yang kurang meyakinkan daripada suatu respon terhadap permintaan konfirmasi positif. Kemungkinan besar pihak yang dikonfirmasi juga merespon ketidaksetujuan mereka atas permintaan konfirmasi pengguna. Informasi dalam permintaan tidak sesuai dengan keinginan mereka dan kecil kemungkinan untuk merespon dengan informasi yang sebaliknya. Pengevaluasi atas bukti yang diperoleh. Auditor harus mengevaluasi apakah hasil prosedur konfirmasi eksternal merupakan bukti audit yang relevan dan andal atau apakah bukti audit lebih lanjut diperlukan. Pada waktu mengevaluasi hasil permintaan konfirmasi eksternal secara individual, auditor dapat menggolongkan hasil konfirmasi sebagai berikut. A. Suatu respon dari pihak tepat yang dikonfirmasi menunjukkan persetujuan dengan informasi yang disediakan dalam permintaan konfirmasi atau menunjukkan informasi yang diminta tanpa adanya penyimpangan. Dan B. Ada suatu respon yang dianggap tidak dapat diandalkan. Yang C. Suatu permintaan konfirmasi yang tidak direspon, atau yang D. Suatu respon yang menunjukkan suatu penyimpangan. Pengevaluasi oleh auditor ketika dengan memperhitungkan prosedur audit lain yang mungkin dilakukan oleh auditor dapat membantu auditor dalam menyimpulkan apakah bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh atau apakah bukti audit diperlukan seperti yang dituntut oleh SA. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan dunia bisnis, maka kebutuhan akan tenaga profesional akuntan yang juga memiliki kompetensi dalam pengembangan dunia bisnis juga akan meningkat. Dalam program studi FEB Unisbank Semarang, kamu akan dididik menjadi seorang akuntan yang tidak hanya mampu mengelola informasi keuangan, tapi juga dapat berkontribusi dalam kegiatan apapun yang berkaitan dengan keuangan. So, apa yang dilakukan lagi? Mari bergabung bersama kami menempuh pendidikan akuntansi di FEB Unisbank Semarang. Terakhir dari saya, pendidikan memang belum tentu membawamu ke dalam kesuksesan, tetapi dengan ilmu yang kau peroleh dalam pendidikan tersebut yang akan membawamu ke kehidupan yang lebih baik lagi ke depannya. Jika kamu ingin yang terbaik, maka belajarlah dengan baik. Jika kamu mengalami kegagalan, maka cobalah lagi dan lagi. Siapa tahu mulai dari sini kegagalan bisa jadi kunci kesuksesanmu. Kalau kalian suka menghitung, apalagi menghitung uang, pastinya bisa banget nih masuk kuliah jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis di Universitas Tikubang Semarang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.